Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Yofendi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hormat kepada Ibu Latifah Pratiwi MPD selaku dosen hukum mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang dimana saya membuat pengenalan tentang aplikasi Social Science Learning. Aplikasi ini memuat materi tentang bencana alam dan cara menghadapi, yang dimana ditunjukkan untuk anak kelas 6. Berikut adalah cara pengenalan aplikasi Social Science Learning. Berikut ini adalah tampilan awal aplikasi. Teman-teman bisa mengklik play. Lalu klik pendahuluan. Di sana ada petunjuk ikon-ikon yang terdapat di dalam aplikasi. Untuk mengganti ke slide selanjutnya ataupun sebelumnya, ikon rumah untuk mengembalikan ke menu utama, ikon musik ataupun exit untuk keluar dari materi. Lalu klik materi. Di sini ada pilihan materi penyebab terjadinya bencana alam, mencegah dan menghadapi bencana alam. Di sini ada faktor penyebab terjadinya bencana alam, yaitu pertama alam dan perbuatan manusia. Terdapat video edukasi bencana alam, silakan disimak. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu, apa sih bencana alam? Apa penyebab bencana alam? Bagaimana mencegah bencana alam? Dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran di kulit bumi sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya sekali karena terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi yang terjadi dengan skala yang besar dapat menyebabkan tanah longsor loh. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tapi jika pintu keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur. Dan terutama, lindungi kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir biasa terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh ulah manusia, seperti penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air hujan akan lebih lambat terserap oleh tanah dan tumbuhan yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasanya terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit, atau lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana akibat massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung, dan aliran air kemudian menyusup ke rekahan-rekahan batuan, dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat, dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Ketika terjadi bencana tanah longsor, segeralah lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Halo adik-adik. Untuk suara musik bisa diatur besar dan kecilnya sesuai dengan keinginan. Di sini ada pilihan submateri. Di sini ada macam-macam bencana alam.
Lalu ada contoh kejadian bencana alam. Pertama, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, badai, kekeringan, kebakaran hutan, dan ekstraterestrial. Lalu materi selanjutnya ada mengantisipasi bencana alam. Bencana alam gempa, bencana alam tsunami, bencana alam tanah longsor, dan bencana alam gunung berapi. Materi terakhir, daerah rawan dan gejala awal bencana alam. Yang pertama banjir, banjir bandang, longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Di sini, teman-teman bisa melihat rangkuman semua materi. Teman-teman juga bisa melihat siapa saja pembuat aplikasi Social Science Learning. Tadi video pengenalan aplikasi SSL sudah ditayangkan. Alasan mengapa saya memilih membuat aplikasi ini karena meningkatkan minat belajar anak serta kreativitas dan mengenalkan hal baru kepada anak tentang media pembelajaran elektronik. Di sini juga kita sudah membuat aplikasi semenarik mungkin yang terdapat ada musik di dalamnya, lalu ada animasi yang menarik, juga video tambahan tentang edukasi bencana alam. Jika teman-teman tertarik, saya sudah menaruh link di deskripsi. Silakan teman-teman mendownload secara gratis. Sekian dari saya. Jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.